Shalom semuanya, selamat datang dalam pembahasan mendalam kita kali ini. Hari ini kita bakal membongkar sebuah teks yang luar biasa kuat dari Kitab Keluaran pasal 6 ayat 1-13. Kita akan sama-sama menelusuri sebuah perjalanan epik yang bergerak dari keputusasaan yang paling dalam menuju pembebasan mutlak dari Tuhan. Ini bukan sekedar cerita kuno biasa loh, tapi ini adalah cetak biru tentang gimana Tuhan bekerja justru ketika manusia udah ngerasa berada di titik paling rendah. Yuk kita mulai perjalanannya. Oke, untuk pembahasan kita kali ini, kita punya peta jalan yang jelas buat mengurai narasi teologis ini secara sistematis. Mulai dari latar belakang ceritanya, melihat janji Tuhan, benturan antara keraguan kita dan panggilan ilahi, sampai nanti kita bakal tarik benang merahnya ke Yesus Kristus dan apa sih aplikasinya buat hidup kita hari ini. Masuk ke bagian pertama, latar belakang dan tokoh. Kita harus nengok ke belakang dulu nih, buat bener-bener paham seberapa putus asanya bangsa Israel saat itu. Coba bayangin situasinya. Di pasal 5 sebelumnya, Musa kan baru aja menghadap dan minta Firaun buat ngelepasin umat Israel. Tapi, apa reaksi Firaun? Dia malah makin kejam. Dia membalas dengan nambahin beban kerja paksa mereka. Nyuruh bikin batu bata, tapi sengaja nggak dikasih jeraminya. Gila kan? Akibatnya, rakyat makin menderita, dan Musa jadi bener-bener down. Dia sampai mengeluh dan mempertanyakan rencana Tuhan, karena ngerasa misinya udah gagal total. Nah, dari situasi tadi, sifat karakter-karakter yang muncul ini benar-benar kontras banget. Di satu sisi kita punya Allah yang mutlak berdaulat dan setia sama janjinya. Tapi di sisi lain, dia melangkah masuk ke situasi yang isinya tuh Firaun sebagai penindas yang keras kepala banget, Musa sebagai pemimpin yang malah lagi overthinking dan penuh keraguan, plus bangsa Israel yang mentalnya udah benar-benar hancur lebur karena perbudakan. Oh ya, di latar belakang cerita juga ada memori tentang para bapak leluhur seperti Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai penerima janji awal. Jadi ini benar-benar setting konflik yang sempurna. Pertaruhannya di sini bukan main-main loh, baik secara geografis maupun spiritual. Mesir itu bukan cuma nama lokasi fisik ya, tapi itu benar-benar simbol perbudakan, penindasan, dan sistem yang ngelawan Allah. Kebalikannya, Kanaan atau Tanah Perjanjian itu adalah tempat kebebasan, perhentian, dan warisan dari Tuhan. Jadi intinya, Allah lagi bergerak aktif buat mindahin umatnya dari ikatan perbudakan yang absolut di Mesir menuju kemerdekaan yang dijanjikan di Kanaan. Lanjut ke bagian kedua, janji pembebasan dari Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan dan kegagalan manusia, Tuhan akhirnya turun tangan langsung. Pas Musa lagi ngeluh abis-abisan, respons Tuhan tuh luar biasa banget. Dia nggak merespon berdasarkan kehebatan atau kelemahannya Musa. Enggak, Tuhan justru mengingatkan Musa pada identitas kekalnya sendiri dan perjanjiannya dengan para bapa leluhur di masa lalu. Dia dengan tegas bilang, "Akulah Tuhan" atau YHWH. Tuhan seakan mau bilang, "Aku ini Allah yang berelasi. Aku nggak akan pernah lupa sama janjiku, bahkan waktu kondisi kelihatan paling gelap sekalipun." Coba perhatiin deh langkah-langkah pembebasan yang Tuhan susun. Terstruktur banget. Tuhan pakai kata, "Aku akan" berulang kali. Aku akan membebaskan kamu, aku akan melepaskan kamu, aku akan menebus kamu, dan aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Ini ngebuktiin 100% kalau solusi dari masalah ini tuh mutlak karyanya Tuhan, bukan hasil usaha manusia. Mulai dari penyelamatan fisik dari perbudakan, sampai puncaknya pada adopsi spiritual di mana dia ngejadiin mereka umatnya. Masuk ke bagian ketiga, keraguan manusia versus panggilan Tuhan. Nah, meskipun Tuhan udah ngasih janji yang sekeren dan sedetil itu, kita tetap melihat ada pergumulan manusiawi yang sangat relate sama kita. Waktu Musa nyampein pesan harapan luar biasa ini dari Tuhan, tebak apa yang terjadi? Bangsa Israel nggak mau dengar. Kenapa coba? Bukan karena pesannya cacat, tapi ini soal fakta psikologis mereka. Trauma dan siksaan fisik ekstrim bertahun-tahun tuh bener-bener ngebunuh kemampuan mereka buat berharap. Rasa sakit yang terlalu dalam emang sering bikin kita jadi tuli sama kabar baik kan? Mereka sepenuhnya termakan sama jiwa yang putus asa dan beban kerja yang meremukan. Dan penolakan dari bangsanya sendiri ini sukses bikin mental Musa makin down. Di sini kita ngelihat banget sisi rapuhnya sang pemimpin. Musa jadi insecure parah, dia sampai nyebut dirinya sebagai orang yang tidak petah lidahnya, ngerasa sangat ngalayak. Logikanya Musa sederhana aja, ya ampun, bangsaku sendiri aja yang lagi menderita nggak mau dengerin aku, terus gimana ceritanya Raja sekuat Firaun bakal peduli sama omonganku? Tapi, poin krusialnya adalah ngelihat gimana Tuhan ngerespons keraguan itu. Solusi Tuhan atas mental Musa yang lagi down bukanlah manjain rasa kasihan dirinya, Tuhan malah ngasih perintah yang tegas dan jaminan kehadirannya. Dia tetap mengutus Musa dan Harun buat maju terus, terlepas dari semua ketakutan mereka.
Peran Tuhan di sini tuh kayak sutradara berdaulat yang pastiin rencananya bakal tetap jalan, bahkan ketika dia pakai orang-orang yang rasa dirinya serba kurang. Lanjut ke bagian keempat, benang merah sejarah keselamatan. Yuk kita zoom out sedikit buat ngelihat gambaran besar dari narasi luar biasa ini. Kalau kita perhatiin, timeline dari perjanjian Tuhan ini nyambung banget. Di masa lalu, Allah ngasih janji awal ke Abraham, Ishak dan Yakub. Terus di masa kini, pada zamannya Musa, Allah mulai merealisasikan janji itu dengan ngebawa Israel keluar dari Mesir. Dan ini semua tuh sebenarnya lagi nyiapin panggung buat masa depan yang profetik. Sebuah pembebasan pamungkas yang udah dinubuatkan di sepanjang perjanjian lama. Ini adalah satu rangkaian cerita yang solid banget. Bagian kelima, penggenapan dalam Yesus Kristus. Terus, apa hubungannya semua ini sama bagian selanjutnya dari Alkitab? Gimana teks kuno ini nyambung sama iman kita hari ini? Peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir itu emang kejadian sejarah yang beneran terjadi. Tapi itu juga berfungsi sebagai bayangan yang mendalam tentang apa yang bakal datang di perjanjian baru. Sama persis kayak Musa yang diutus buat mimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan fisik di Mesir, Yesus Kristus datang ke dunia ini buat ngebawa umat manusia keluar dari perbudakan yang jauh lebih mengerikan, yaitu perbudakan dosa dan maut. Coba renungkan konsep penebusan ini baik-baik. Allah yang sama, yang dulu nebus Israel dari cengkraman Firaun pakai tangan yang teracung, penuh kuasa dan hukuman, adalah Allah yang juga menggenapi rencana keselamatan pamungkasnya di atas Bukit Golgota. Tangan yang dulunya teracung buat menghukum Mesir, pada akhirnya menjadi tangan Yesus Kristus yang terbentang lebar di atas kayu salib, menanggung semua hukuman dosa demi kita. Wow, itulah benar-benar puncak dari lengkung penebusan ini. Akhirnya, kita sampai di bagian ke-6, pelajaran untuk masa kini. Tentu aja, cerita teologi yang kaya ini harus bisa diaplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari kan? Gini ya, pas kamu ngerasa kayak Musa, ngerasa nggak petah lidah, penuh sama kekurangan dan keraguan, atau mungkin kamu lagi ngerasa kayak bangsa Israel yang jiwanya hancur banget karena masalah hidup, tolong ingat pelajaran ini. Rencana Tuhan itu mengandalkan kekuatannya Dia, bukan kesempurnaan kamu. Harapan yang sejati nggak bakal kita temuin kalau kita cuma fokus sama seberapa baik atau buruk kondisi kita. Harapan itu ada waktu kita memandang kepada Dia yang berkata, "Akulah Tuhan." Jadi, pertanyaan buat kamu hari ini, di area mana sih dalam hidup kamu harus mulai berhenti ngelihatin keterbatasan diri sendiri dan mulai benar-benar bersandar sama Dia yang berkata, "Akulah Tuhan." Renungkan hal itu ya. Ikuti, komen, dan share video ini agar semakin banyak orang yang terberkati. Ikuti terus video SPJ_Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.